GPIB dimanapun kita berada. Selamat pagi. Bersama Pendeta Asa Kristo Mahudim yang ditempatkan dan ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB di GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, saya mengajak seluruh sahabat GPIB untuk meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan mengulik firman Tuhan. Sebelum kita membaca sabda Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur padamu ya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan dan melaksanakan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di bawah naungan hikmat-Mu, sehingga pada saat kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerjakan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 32, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman-Nya tertulis demikian. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak mempunyai pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Sahabat GPIB yang terkasih, kitab yang kita baca tadi merupakan bahagian dari nyanyian Musa yang menggambarkan tentang perjalanan kehidupan umat Israel. Tuhan akan selalu dan memberkati umat Israel. Tuhan akan selalu menolong umat Israel bila umat kepunyaan Tuhan ini, yaitu umat Israel, hidup di dalam kesetiaannya. Tapi ketika umat Israel, umat pilihannya ini tidak lagi setia kepada Tuhan, maka murka Tuhanlah atau hukuman Tuhanlah yang akan mereka dapati. Dan dalam pembacaan kita tadi, kita bisa tahu kenapa Allah murka kepada bangsa Israel dan Allah mau melenyapkan mereka. Sahabat GPIB dimanapun berada, kalau kita membaca dari ayat 15 sampai 17 dari kitab Ulangan 32 tadi, itu semua karena bangsa Israel tidak lagi setia kepada Allah, sehingga Allah murka, Allah marah, Allah ingin menghapuskan mereka dari muka bumi ini. Dan kalau kita membaca selanjutnya, Allah mengurungkan niat tersebut. Kenapa? Karena tindakannya nanti ketika Allah melakukan, maka bangsa-bangsa lain akan salah memahami tindakan Allah.
mereka akan mengalahkan bangsa Israel. Mereka menganggap semuanya ini karena tangan mereka, karena kekuatan mereka. Ketika mereka mengalahkan bangsa Israel juga, mereka juga akan mengatakan bahwa Allah bangsa Israel, Allah yang sudah lemah, Allah yang sudah tidak berdaya. Dan bangsa mereka yang mengalahkan bangsa Israel ini menganggap bahwa Allah mereka lebih berjaya, Allah mereka lebih berkuasa daripada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka tidak tahu mengapa Allah menghukum bangsa Israel. Allah menghukum bangsa Israel karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah sangat mengasihi umatnya, supaya di dalam penghukuman ini bangsa Israel sadar akan perbuatannya dan mau kembali sujud dan menyembah dan mendengar akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat pilihannya. Sahabat GPIB dimanapun berada, kita yang percaya pada Yesus Kristus adalah umat pilihannya. Karena itu, tetaplah kita setia kepadanya. Lakukanlah segala sesuatu perintahnya dimanapun, dalam keadaan apapun, supaya murka Allah tidak mengenai kita, tetapi yang ada selalu dalam kehidupan kita adalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika berkat ini kita rasakan dalam sepanjang aktivitas kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah merasa putus asa dalam menghadapi setiap berbagai macam persoalan yang ada di dalam dunia ini. Berkat Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Marilah sahabat GPIB dimanapun berada, kita tetap setia kepada Tuhan. Lakukanlah perbuatan kita sebagai suatu ungkapan syukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih akan firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali kepada firman-Mu, bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami harus tetap setia dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam aktivitas kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk segala kegiatan kami, biarlah hikmat Tuhan kuasa Roh yang kudus menyinari hati dan kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada dalam persoalan apapun, kami berjalan di dalam sukacita Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati seluruh bangsa dan negara kami tercinta Republik Indonesia. Di tahun-tahun politik ini, biar campur tangan Tuhan menyertai. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Secara khusus kami berdoa untuk majelis sinode sebagai pimpinan di GPIB. Tuhan berkati. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk kedamaian dan perdamaian dunia. Tuhan tolong, dan biar tangan Tuhan hadir dalam kehidupan perdamaian dan kedamaian dunia, sehingga di dalamnya Tuhan dunia ini hidup di dalam sukacita. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber hidup. Kami berdoa hanya kepada Allah Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, sampai berjumpa kembali.